Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Dira Nafisa, yang kedua Siti Nur Hidayah, yang ketiga Horidatul Bahia dan Mainur Sabrina. Di sini kami akan menjelaskan isi dari buku Kalkulus 1 Dikta 3 yang berisi turunan fungsi. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang turunan fungsi. Yang pertama yaitu pengertian turunan fungsi. Pengertian turunan fungsi f adalah fungsi f aksen yang nilainya di C adalah dengan persamaan f aksen C sama dengan limit H mendekati 0, fc plus H min f kali C per H, asalkan limit ini ada. Contohnya ada di bawah ini, yaitu jika fx sama dengan 3x kuadrat plus 2x plus 4, maka turunan f di x sama dengan 2. F aksen 2 sama dengan limit H mendekati 0, dengan persamaan F2 plus H min F2 per H. Kita masukkan F-nya, yaitu limit H mendekati 0, 3, 2 plus H kuadrat plus 2, 2 plus H plus 4 min 3 kali 2 pangkat 2 plus 2 kali 2 plus 4 per H. Dari persamaan di atas kita peroleh limit H mendekati 0, 3 dikali 4 plus 4H plus H kuadrat plus 4 plus 2H plus 4 min 12 plus 4 plus 4 per H. Dari persamaan di atas juga kita memperoleh limit H mendekati 0, 12H plus 3H kuadrat plus 2H per H. Menjadi limit H mendekati 0, H 12 per 3H plus 2. H kita ganti dengan 0, menjadi 12 per 3 12 plus 3H plus 2. H kita karena limit H mendekati 0, maka H-nya kita ganti menjadi 0, yaitu 12 plus 3 kali 0 plus 2 menjadi 12 plus 2, karena 3 kali 0 sama dengan 0, berarti limit H mendekati 0-nya sama dengan 14. Jika F mempunyai turunan di setiap X anggota domain, maka F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, F X plus H min Fx per H. Ini persamaan dari yang di atas tadi. Jika Y sama dengan Fx turunan Y atau turunan F dinotasikan dengan Y aksen, atau dy per dx, atau F aksen X, atau dfx per dx. Contoh keduanya yaitu jika Fx sama dengan 3x kuadrat plus 2x plus 4, maka turunan F di sembarang X adalah F aksen X. Yang di atas tadi kan Fx2. Nah, sekarang yang di sini di sembarang X. Jadi X-nya kita belum ketahui berapa nilainya. Yang di atas kita sudah mengetahui nilai F-nya sama dengan 2. Yang di bawah contoh kedua kita tidak mengetahui nilai X-nya. Jadi di sembarang X. Bisa kalian lihat sendiri contohnya dan langkah-langkahnya sama seperti yang di atas, namun bedanya di sini F-nya di sembarang X belum diketahui nilainya. Yang kedua yaitu turunan fungsi konstan dan fungsi pangkat. 1. Jika Fx sama dengan K konstan untuk setiap X F fungsi konstan, maka F aksen X sama dengan 0. Jadi jika K konstan untuk setiap X, maka F aksen X-nya bernilai 0. Buktinya F aksen X sama dengan limit H mendekati 0. Fx plus H dikurangi Fx per H. Fx plus H-nya kita ganti menjadi K karena tadi Fx sama dengan K. Jadi kita ganti dengan K konstan untuk setiap X, berarti X plus H-nya kita ganti juga menjadi K. Jadi limit H mendekati 0, K min K sama dengan H. K min K per H sama dengan 0. Yang kedua, jika Fx sama dengan X untuk setiap X F fungsi identitas, maka F aksen X sama dengan 1. Kalau fungsi identitas berarti sama dengan 1. Buktinya limit H mendekati 0, Fx plus H min Fx per H. F-nya kita buang, berarti menjadi X plus H min X per H. Menjadi X dikurangi X kan 0, berarti tinggal H per H. Limit H mendekati 0, H per H sama dengan 1. H bagi H sama dengan 1. Yang ketiga yaitu jika Fx sama dengan X in,
X pangkat N dengan N bilangan bulat positif untuk setiap X, maka F aksen X sama dengan NX pangkat N min 1. Buktinya bisa dilihat sendiri ya, penjelasannya sama kayak yang di atas. Pembuktiannya sama kayak yang di atas. Contohnya, jika Fx sama dengan X pangkat 5, maka turunan F adalah F aksen X sama dengan 5X pangkat 4. Sifat-sifat turunan. Jika K suatu konstanta F dan G fungsi-fungsi yang terdiferensialkan, U dan V fungsi-fungsi dalam X, sehingga U sama dengan Fx dan F sama dengan Gx, maka berlaku 1. Jika Y sama dengan KU, maka Y aksen sama dengan K kali U kali U aksen. Yang kedua, jika Y sama dengan U plus V, maka Y aksen sama dengan U aksen plus F aksen. Yang ketiga, jika Y sama dengan U min V, maka Y aksen sama dengan U aksen min V aksen. Yang keempat, jika Y sama dengan U kali V, maka Y aksen sama dengan U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Yang kelima, yaitu jika Y sama dengan U per V, maka Y aksen sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Contohnya bisa dilihat sendiri. Saya akan menjelaskan contoh yang pertama saja. Jika Fx sama dengan 3x pangkat 5, maka F aksen X sama dengan 3 dikali 5 X pangkat 4 sama dengan 3 kali 5, 15 X pangkat 4. Nah, contoh selanjutnya bisa dilihat sendiri, bisa dipahami sendiri. Yang selanjutnya yaitu aturan rantai untuk turunan fungsi komposisi. Untuk menentukan turunan Y sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 7x min 8 pangkat 9 dengan cara mengalihkan bersama ke 9 faktor 3x pangkat 4 ditambah 7x min 8. Kemudian mencari turunan polinom berderajat 36 tentulah sangat melelahkan. Cara yang mudah untuk menentukan turunan Y sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 7x min 8 pangkat 9 adalah dengan menggunakan aturan rantai. Aturan rantai, misalkan Y sama dengan Fu dan U sama dengan Gx, menentukan fungsi komposisi yang dirumuskan dengan Y sama dengan F Gx dengan Fo Gx jika G terdiferensialkan di X dan F terdiferensialkan di U sama dengan Gx, maka Y sama dengan Fo Gx terdiferensialkan di X dan atau Y aksen sama dengan Fo G aksen X sama dengan F aksen Gx G aksen X. Kita peroleh persamaan dy sama dengan dx sama dengan dy per du per dx. Fungsi komposisi dapat diperluas menjadi komposisi 3 fungsi, 4 fungsi, dan seterusnya. Jika Y sama dengan Fu, U sama dengan Gf, dan F sama dengan Hx, yakni Y sama dengan FOGOH X, maka kita peroleh persamaan dy sama dengan dx sama dengan dy per du kali du per df kali df per dx. Contohnya ada di sini. Tentukan turunan Y sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 7x min 8 pangkat 9. Penyelesaiannya U sama dengan 3x pangkat 4 plus 7x min 8. Y sama dengan U pangkat 9. Karena tadi dalam kurungnya kita peroleh pangkat 9. Du per dx-nya 12x pangkat 3 plus 7. Dy per du-nya 9 U pangkat 8. Nah, kita akan mencari dy per dx. Dari persamaan dy per du dikali du per dx sama dengan 9
Karena tadi dy per du-nya 9 U pangkat 8 dan du per dx-nya 12x pangkat 3 plus 7, maka 9 U pangkat 8 dikali 12x pangkat 3 plus 7. Kita peroleh persamaan 9 dx pangkat 4 plus 7x min 8 pangkat 8 dikali 12x pangkat 3 plus 7. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Siti Nur Hidayah akan menjelaskan tentang fungsi inverse, fungsi implisit, fungsi tingkat tinggi, dan fungsi aljabar serta fungsi transenden. Oke, yang pertama yaitu turunan fungsi inverse. Oke, misalkan kita mempunyai fungsi G yang merupakan inverse dari F. Nah, apa itu artinya? Jadi, kalau suatu fungsi G merupakan fungsi dari F, nah berarti kalau kita komposisikan dengan F, maka akan menghasilkan X. Begitupun dengan F yang dikomposisikan dengan G, maka hasilnya akan X lagi. Baik itu kita komposisikan urutan GF ataupun FG. Ya, jadi itulah sifat esensial dari fungsi inverse, yakni kalau kita komposisikan dari kiri atau kanan dengan pasangannya, hasilnya adalah sama dengan inputnya. Jika kita beri input X, maka outputnya X juga. Sekarang kita akan menggunakan sifat yang kedua ini. Oke, kita turunkan terhadap X. Nah, ruas kiri dan ruas kanan persamaan terhadap X, maka menurut aturan rantai yang sebelah kirinya adalah if aksen Gx dikali G aksen X. Nah, turunan dari X-nya itu kan 1. Kemudian G aksen X sama dengan 1 per F aksen Gx. Nah, berarti kita dapat formula turunan dari F inverse, yaitu F inverse aksen X sama dengan 1 per F aksen dari F inverse X. Nah, untuk lebih jelasnya tentang turunan fungsi inverse ini, kita misalkan Y sama dengan Fx, dan F mempunyai inverse, sehingga X sama dengan F inverse kali Y. Dengan menggunakan aturan rantai, pada X sama dengan F inverse kali Y diperoleh dari X, kita turunkan dx per dx sama dengan D kali F inverse Y per dy. Kemudian dy per dx. Nah, untuk hasilnya dx dibagi dx itu 1. Kemudian df min 1y itu kan sama dengan x. Kita ganti dengan dx per dy. Kemudian dy per dx kita turunkan. Nah, kita akan mencari turunan. Nah, turunan itu kan dx per dy. Maka dx per dy sama dengan 1 dibagi dy per dx. Untuk contohnya, dari rumus ini ya, 1 per dy per dx. Kita mempunyai contoh yaitu y sama dengan x pangkat 3 plus x. Nah, turunan dari x pangkat 13 plus x ini yaitu 3 kali 1x atau 3 kali x. Nah, untuk pangkatnya kita kurangkan 1, maka 3x pangkat 2. Untuk turunan x sendiri itu yaitu 1. Kemudian y sama dengan 5x plus 25. Nah, turunan dari si 5x ini sama dengan 5, maka hasilnya 1 per 5. Oke, yang selanjutnya yaitu turunan fungsi implisit. Apa sih fungsi implisit itu? Sebelum kita tahu definisi dari fungsi implisit ini, kita akan menjelaskan fungsi eksplisit dulu. Fungsi eksplisit sendiri yaitu apabila persamaan x dan y dapat dipisahkan. Contoh, y sama dengan 5x plus 1. Kemudian, y sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 2x min 10.
Nah, untuk fungsi implisit sendiri, X dan Y tidak dapat dipisahkan. Contoh, XY kuadrat min 2X kuadrat Y sama dengan 2. Nah, kalau eksplisit ini kan tadi X dan Y dapat dipisahkan. Seperti ini ya. Sedangkan implisit, X dan Y tidak dapat dipisahkan. XY pangkat 2 min 2X pangkat 2 Y sama dengan 0. Untuk turunan fungsi implisit, lebih jelasnya yaitu secara umum dapat ditulis sebagai fx, y sama dengan 0 dengan y sebagai fungsi dalam x. Contoh fungsi implisit. Yang pertama, y min 2x pangkat 3 min 8 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, 2x pangkat 3y min 7y min x kuadrat plus 1 sama dengan 0. Kita akan cari penyelesaiannya. Nah, tentukan turunan dari fungsi yang dirumuskan dengan y min 2x pangkat 3 min 8 sama dengan 0. Penyelesaian. Apabila kedua ruas y min 2x pangkat 3 min 8 sama dengan 0 diturunkan terhadap x, maka diperoleh turunan dari y min 2x pangkat 3 min 8 ini min 6x kuadrat sama dengan 0. Kemudian, kita pindah ruas. dy per dx sama dengan min 6x kuadrat ini kita pindah ruas ke sebelah kanan. Maka dy per dx sama dengan 6x kuadrat. Kemudian, tentukan turunan dari fungsi yang dirumuskan dengan 2x pangkat 3y min 7y min x kuadrat plus 1 sama dengan 0. Penyelesaiannya, apabila kedua ruas 2x pangkat 3y min 7y min x kuadrat plus 1 sama dengan 0 diturunkan terhadap x, maka diperoleh 6x kuadrat y. Nah, 6x kuadrat y ini hasil dari 2x pangkat 3y plus 2x pangkat 3y ini kita turunkan. 2x pangkat 3y, y kita turunkan. Kemudian, min 7. Y ini kita turunkan. dy per dx. Min 2x. Min 2x ini hasil dari turunan min x pangkat 2. Nah, turunan dari 1 itu kan 0, maka tidak perlu ditulis. Sama dengan 0. Kemudian, kita lihat. Di sini kan 2x pangkat 3 dy per dx min 7 dy per dx. Maka kita faktorisasikan. dy per dx. Maka dy per dx kali 2x pangkat 3 min 7 sama dengan, nah min 2x sama 6x kuadrat y-nya ini kita pindah ruas ke sebelah kanan. Yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Maka dy per dx sama dengan 2x min 6x kuadrat plus y dibagi 2x pangkat 3 min 7. Yang ketiga yaitu turunan tingkat tinggi. Nah, apa sih turunan tingkat tinggi itu? Turunan tingkat tinggi adalah proses penurunan yang terus-menerus hingga tingkatan yang ditentukan. Jadi, jika fungsi diturunkan, maka turunannya yaitu f aksen juga berupa fungsi. Sehingga boleh jadi f aksen mempunyai turunan tersendiri yang dinyatakan oleh f aksen kemudian kali aksen sama dengan f2 aksen. Nah, fungsi yang f2 aksen baru ini disebut turunan kedua dari f karena dia merupakan turunan dari turunan f. Dengan notasi Leibniz kita tuliskan turunan kedua dari y sama dengan fx sebagai d per dx kali dy per dx sama dengan d kuadrat y per dx kuadrat. Notasi lain adalah f2 aksen sama dengan d pangkat 2 fx. Kita masuk ke contoh. Jika fx sama dengan 3x pangkat 4 plus 7x min 8, tentukan f2 aksen x. Untuk penyelesaiannya, kita cari turunan pertamanya dulu. Turunan pertama dari 3x pangkat 4 plus 7x min 8 yaitu 12x pangkat 3 plus 7. Nah, untuk mencari turunan keduanya,
kita turunkan dari hasil turunan pertama. 12x pangkat 3 plus 7. Nah, turunan keduanya yaitu 36x pangkat 2. Nah, untuk yang terakhir yaitu turunan fungsi aljabar dan fungsi transenden. Nah, untuk fungsi aljabar yaitu dibagi dua, ada fungsi rasional dan fungsi irasional. Kemudian, untuk fungsi transenden yaitu ada 5. Yang pertama fungsi trigonometri, kemudian fungsi siklometri, logaritma, eksponensial, dan yang terakhir hiperbolik. Nah, untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mainur Sabrina dan Horidatul Bahiyah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang turunan. Yang pertama ini turunan fungsi rasional. Untuk turunan fungsi rasional tidak perlu dibahas kembali ya, karena contoh tentang turunan diuraikan sebelumnya adalah contoh tentang turunan fungsi rasional juga kan. Selanjutnya turunan fungsi irasional. Fungsi irasional sendiri itu adalah akar dari fungsi-fungsi rasional. Seperti contohnya yang ini, tentukan turunan Y sama dengan n akar X dengan n bilangan bulat positif. Penyelesaiannya yaitu Y sama dengan n akar X jika dan hanya jika X sama dengan Y pangkat n, sehingga dx min dy sama dengan ny n pangkat min 1. Di sini dy per dx sama dengan 1 per dx per dy sama dengan 1 per ny n pangkat min 1 sama dengan 1 per n y 1 pangkat min n sama dengan 1 per n n akar X 1 min n sama dengan 1 per n X 1 per n 1 min n sama dengan 1 per n X 1 per n minus 1. Untuk contoh selanjutnya, tentukan turunan Y sama dengan akar X pangkat 3 plus 4X. Untuk penyelesaiannya yaitu Y sama dengan akar X pangkat 3 plus 4X sama dengan X pangkat 3 plus 4X pangkat setengah. Dengan aturan rantai diperoleh Y aksen sama dengan 1 per 2 X pangkat 3 plus 4X pangkat minus setengah 3X pangkat 2 plus 4 sama dengan 3X pangkat 2 plus 4 per 2 pangkat X plus 3 plus 4X. Selanjutnya ini adalah turunan fungsi trigonometri. Akan dicari turunan fungsi kosinus sebagai berikut. Yang pertama, perlu diingat kosinus A plus B sama dengan kosinus A cos B min sin A sin B. Jika fx sama dengan kosinus x, maka f aksen x sama dengan limit h0 fx plus h min fx per h sama dengan limit h0 kosinus x plus h minus kosinus x per h, yaitu limit h0 kosinus x kosinus h minus sin x sin h sama dengan kosinus x per h. Limit h0 kosinus x kosinus h min 1 min sin x sin h per h. Limit h0 cos x cos h min 1 min limit h0
sin X sin H per H, yaitu limit H0 cosinus X limit H0 cosinus H min 1 per H minus limit sin H0 X limit H0 sin H per H sama dengan cosinus X 0 minus sin X dikali 1 sama dengan min sin X. Jadi jika fx sama dengan cosinus X, maka f aksen X-nya itu sama dengan minus sin X. Jadi untuk analognya jika fx sama dengan sin X, maka f aksen X sama dengan cosinus X. Jika fx sama dengan tangan X, maka f aksen X-nya itu secant kuadrat X. Jika fx sama dengan kotangan X, maka f aksen X-nya itu min kosekant kuadrat X. Jika fx sama dengan secant X, maka f aksen X-nya itu secant X tangen X. Jika fx kosekant X, maka f aksen X-nya itu minus kosekant X kotangan X. Selanjutnya yaitu ada turunan fungsi siklometri. Fungsi siklometri adalah inverse suatu fungsi trigonometri. Di sini akan dicari turunan inverse fungsi sinus arcus sinus sebagai berikut. Di sini ada y sama dengan arcus sinus x menjadi x sama dengan sin y. Dari sini menjadi dx per dy sama dengan cosinus y. dy per dx sama dengan 1 per cosinus y menjadi 1 sama dengan akar 1 min x kuadrat. Dari sini kita ini diperoleh dari gambar ini ada x, y, 1 dengan kesimpulan akar 1 min x2 menjadi cosinus y sama dengan 1 min x2 seperti ini. Jadi, jika y sama dengan arcus sinus x, maka y aksen sama dengan 1 per akar 1 min x2. Untuk analognya sendiri, jika y sama dengan arcus sinus x, maka y aksen sama dengan minus 1 per akar 1 min x2. Jika y sama dengan arcus sinus tangan x, maka y aksen sama dengan 1 per 1 plus x kuadrat. Jika y sama dengan arcus sinus kotangan x, maka y aksen sama dengan minus 1 per 1 plus x2. Jika y sama dengan arcus sinus sekant x, maka y sama dengan 1 per x akar x kuadrat minus 1. Dan jika y sama dengan arcus sinus kosekant x, maka y aksennya itu sama dengan minus 1 per x akar x kuadrat minus 1. Nah, selanjutnya itu yang pertama ada turunan fungsi logaritma. Semisal ada fx sama dengan ln x, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 1 per x dikali 1. 1 ini adalah konstanta dari x yang ada di sini. Nah, kita langsung ke contohnya. Contohnya semisal ada y sama dengan ln x kuadrat ditambah 4x ditambah 5, maka turunan dari y-nya yaitu y aksen sama dengan ln 1 per x kuadrat plus 4x plus 5. X kuadrat plus 4x plus 5. Kemudian kita kali dengan turunan dari x kuadrat plus 4x plus 5-nya.
turunan dari x kuadrat yaitu 2x. Kemudian turunan dari 4x itu adalah 4. Nah, dari sini maka diperoleh ln 1 dikali 2x plus 4 yaitu 2x plus 4 per x kuadrat plus 4x plus 5. Jadi turunan dari y itu sama dengan ln 2x plus 4 per x kuadrat plus 4x plus 5. Yang kedua itu ada turunan fungsi eksponensial. Turunan fungsi eksponensial. Misal kita akan mencari y sama dengan a pangkat x. Maka y pangkat x ini akan menjadi ln y sama dengan ln a pangkat x. Kemudian ln y sama dengan x-nya pindah ke depan, x ln a. Lalu kita cari x-nya, x sama dengan ln y per ln a. Maka akan menjadi 1 per ln a dikali ln y. Sehingga dx per dy sama dengan 1 per ln a dikali 1 per y. Diperoleh dy per dx sama dengan y ln a sama dengan a pangkat x ln a. Jadi jika y sama dengan a pangkat x, maka y aksen sama dengan a pangkat x ln a. Nah, misal a itu sama dengan e, jika y sama dengan e pangkat x, maka y aksennya sama dengan e pangkat x ln e. Maka y aksennya menjadi e pangkat x. Jadi jika y sama dengan e pangkat x, maka y aksen sama dengan e pangkat x. Ini adalah yang khususnya. Nah, selanjutnya adalah turunan fungsi hiperbolik. Fungsi hiperbolik itu sendiri adalah salah satu hasil kombinasi dari fungsi-fungsi eksponen. Nah, definisi sin hx sama dengan e pangkat x min e pangkat min x per 2. Itu untuk sin hx. Kemudian cos hx sama dengan e pangkat x plus e pangkat min x per 2. Yang ketiga tan hx sama dengan sin hx per cos hx sama dengan
E pangkat X min E pangkat min X per E pangkat X plus E pangkat min X. Kita langsung ke contoh. Jika fx sama dengan sin hx, maka turunan fungsi eksponensial diperoleh dari f aksen x sama dengan d per dx dikali e pangkat x min e pangkat min x per 2 sama dengan e pangkat x min e pangkat min x per 2 sama dengan e pangkat x plus e pangkat min x per 2. Maka dari hasilnya kita dapat menemukannya pada persamaan pada definisi dari cos x. Maka turunan dari sin hx itu adalah semisal disajikan persamaan x sama dengan ft dan y sama dengan gt, maka persamaan ini disebut sebagai persamaan parameter dari x dan y, dan parameternya adalah t-nya. Dari bentuk parameter ini dapat dicari dy per dx-nya dengan cara sebagai berikut. Semisal dari persamaan x sama dengan ft dan t sama dengan hx dengan h fungsi inverse dari f, maka y sama dengan gt itu merupakan bentuk fungsi komposisi. Kita cari maka dengan persamaan ini kita dapat mencari dy per dx-nya. Kita langsung masukkan, yaitu dengan y sama dengan gt sama dengan nilai g, t-nya kita masukkan hx sama dengan, nah kita kan sudah memperoleh persamaan seperti ini, maka diperoleh dy per dx sama dengan dy per dt dikali dt per dx atau dy per dx sama dengan dy per dt dikali 1 per dt per 1 per dx per dt, sehingga dy per dx sama dengan dy per dt per dx dt. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa dan tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.